Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan salah satu materi pada mata kuliah perilaku keorganisasian, yaitu keragaman dalam organisasi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Fazilani Aziz, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Haura Hanan Zafira dengan NIM 2209 0150 2098. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian A, yaitu keragaman. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Sedangkan organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama-sama. Jadi, diversity in organization atau keberagaman dalam sebuah organisasi adalah perbedaan-perbedaan di dalam suatu organisasi di mana perbedaan tersebut yaitu mencakup usia, agama, ras, fisik, dan juga gender. Yang pertama yaitu karakteristik demografis. Demografi adalah ilmu tentang populasi manusia dalam hal ukuran, kepadatan, lokasi, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, ras, mata pencaharian atau pekerjaan, dan statistik lainnya. Penduduk dunia yang besar dan sangat beraneka ragam memberikan baik kesempatan maupun tantangan. Oleh karena itu, pemasar tetap mengawasi dari dekat tren demografis dan perkembangan dalam pasar mereka, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua yaitu tingkat keragaman. Nah, tingkat keragaman ini terbagi menjadi dua, yaitu keragaman level permukaan atau surface level diversity. Adalah perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan yang tidak selalu merefleksikan secara orang lain berpikir atau merasa, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Yang kedua ada keragaman level dalam atau deep level diversity. Adalah perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan, seiring semakin mengenal orang lain dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu diskriminasi. Nah, mendiskriminasi berarti memperhatikan perbedaan antara hal satu sama lain, yang sebenarnya tidak selalunya buruk. Memperhatikan apakah seseorang lebih memenuhi syarat merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan. Nah, diskriminasi dapat terjadi dalam banyak cara dan efeknya pun sangat bervariasi, tergantung pada konteks organisasi dan pemahaman pribadi anggota-anggota. Nah, beberapa bentuk seperti pengucilan atau ketidaksopanan sulit untuk dihilangkan sepenuhnya, sebab sukar untuk diamati dan dapat dengan mudah terjadi, sebab biasanya pelaku tidak menyadari efek dari tindakannya, baik mereka sengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya bagian B yaitu karakteristik biografis. Nah, karakteristik biografis ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu umur. Hubungan antara umur dan kinerja mungkin menjadi suatu isu yang semakin penting. Salah satunya tingkat usia angkatan kerja di seluruh dunia bertambah. Sebagai contohnya, tingkat partisipasi sipil dari pekerjaan Amerika Serikat di atas umur 59 tahun telah meningkat dari sekitar 22% pada tahun 2022 ke 29% di tahun 2012, dan 93% pertumbuhan angkatan kerja dari 2006 ke 2016 akan berasal dari pekerja di atas umur 54 tahun. Nah, selanjutnya yaitu jenis kelamin. Nah, hanya terdapat sedikit perbedaan antara pria dan wanita yang mempengaruhi kinerja mereka. Misalnya, tidak terdapat perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam hal melakukan memecahkan masalah, menganalisis, dorongan kompetitif, motivasi, sosiabilitas, atau kemampuan belajar. Berbagai penelitian psikologis menyatakan bahwa para wanita lebih bersedia menyesuaikan diri terhadap otoritas dan pria lebih agresif serta lebih mungkin untuk memiliki pengharapan sukses dibandingkan para wanita. Tetapi perbedaan-perbedaan ini sangat kecil. Ketiga, ada disabilitas. Beberapa pekerjaan jelas-jelas tidak dapat diakomodasi untuk beberapa penyandang disabilitas. Meskipun demikian, kemajuan teknologi yang berkelanjutan telah meningkatkan lingkup ketersediaan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan memberikan mereka peluang baru yang beragam.
Dampak disabilitas pada hasil dari pekerjaan telah dikaji pada berbagai perspektif. Selanjutnya yang keempat yaitu ras dan etnis. Ras sebagai warisan biologis yang digunakan individu untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Definisi ini mungkin setiap individu untuk mendefinisikan rasnya sendiri. Ras telah dipelajari sedikit lebih banyak dalam perilaku keorganisasian, khususnya dalam hubungannya terhadap hasil-hasil pekerjaan seperti keputusan pemilihan personel, evaluasi kinerja, dan diskriminasi di tempat kerja. Kebanyakan riset menunjukkan bahwa anggota dari ras dan etnis minoritas melaporkan level diskriminasi yang lebih tinggi di tempat kerjanya. Lalu yang kelima yaitu agama. Kepercayaan dapat menjadi suatu isu pekerjaan saat kepercayaan agama melarang atau mendorong perilaku tertentu. Nah, diskriminasi agama telah menjadi sumber klaim diskriminasi yang banyak berkembang di Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, orientasi seksual. Sementara banyak hal yang telah berubah, penerimaan penuh dan akomodasi atas pekerja gay, lesbian, biseksual, dan transgender tetap menjadi hal yang masih berlangsung. Nah, untuk identitas jenis kelamin, perusahaan semakin menempatkan kebijakan-kebijakan untuk mengelola bagaimana organisasi mereka memperlakukan pekerja-pekerja yang disebut transgender. Selanjutnya bagian C yaitu kemampuan. Nah, kemampuan ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kemampuan intelektual. Nah, kemampuan intelektual atau intellectual ability adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Kebanyakan masyarakat menempatkan nilai yang tinggi pada intelektualitas dan untuk alasan yang baik. Bukti-bukti secara umum menunjukkan bahwa pendapat yang membangun dan mengukur kemampuan intelektual bersifat umum pada semua budaya. Lalu yang kedua ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik atau physical ability adalah kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik yang sama. Yang ketiga ada peran disabilitas. Pentingnya kemampuan dalam bekerja tampaknya menciptakan masalah saat kita mencoba untuk memformulasikan kebijakan tempat kerja yang mengakui keragaman dari sisi status disabilitas. Seperti yang kita catat, mengakui bahwa individu memiliki kemampuan yang berbeda dapat dipertimbangkan. Dalam membuat keputusan, perekrutan tidaklah problematis. Meskipun demikian, diskriminatif untuk membuat asumsi kosong atas dasar disabilitas. Juga mungkin untuk mengombinasi penyandang disabilitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian D, mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Satu metode meningkatkan keragaman tenaga kerja adalah menargetkan pesan rekrutmen yang spesifik pada kelompok demografis yang kurang diwakili dalam tenaga kerja. Ini berarti menempatkan iklan dalam publikasi lebih kepada kelompok demografis spesifik di kampus, universitas, dan institusi lainnya dengan jumlah signifikan dari minoritas yang kurang diwakili dan membentuk kerjasama dengan asosiasi. Riset telah menunjukkan bahwa wanita dan kelompok minoritas memiliki minat yang lebih pada pemberi kerja yang memberikan peluang untuk menonjolkan komitmen akan keragaman dalam materi rekrutmen mereka. Proses seleksi adalah salah satu tempat terpenting untuk menerapkan usaha keragaman. Kesamaan dalam kepribadian mempengaruhi perkembangan karir. Mereka yang sifat-sifat kepribadiannya sama dengan rekan kerjanya lebih cenderung untuk dipromosikan dibandingkan yang kepribadiannya berbeda. Dalam budaya kolektif, kesamaan dengan atasan lebih penting untuk memprediksikan kemajuan, sedangkan dalam budaya perorangan, kesamaan dengan rekan lebih penting. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.